Halo teman-teman, lanjut lagi drama Vincenzo episode ke-6. Jadi sebelum persidangan ini dimulai, ternyata salah satu penyewa dari plaza itu, dia pura-pura buta dan menumpahkan segelas madu ke bajunya si hakim. Dan madu itu mengenai leher dan mukanya si hakim ini guys. Dan sebelumnya juga si Nona Choi dan Pak Han itu menemui hakim ini untuk menyuap hakim ini dan menyelesaikan persidangan hari ini dengan cepat. Terus saat si hakim ingin masuk ke ruangan persidangan, ada hal lucu lagi guys. Dia jatuh kepleset gara-gara ada plastik di lantai karena keadaan gedung persidangannya tuh sedikit tidak bagus guys. Terus lanjut saat si Nona Choi memberikan pernyataannya sebagai tergugat. Nah setelah itu saat gilirannya si Nona Chayong, dia mengatakan bahwa dia itu sedang menderita gangguan serangan panik. Nah tiba-tiba dia pingsan setelah dia minum obat. Namun rencana pingsan dia ini tidak menghalangi persidangan dan persidangan pun tetap dilanjut. Saat dia mendengar seperti itu dia seketika langsung bangun guys. Dan semua rencana-rencana ini telah mereka rundingkan sebelum persidangan dengan Vincenzo. Nah karena trik mereka untuk pingsannya si Nona Chayong tidak berhasil, mereka buatlah pemadaman listrik di tempat persidangan ini guys. Nah terus semua orang di persidangan ini jadi panik kan guys, dan saat si hakim bicara pun mic-nya tidak terdengar. Terus karena trik dan strategi mereka memadamkan listrik ini pun tidak berhasil untuk menunda persidangan, cara terakhir yaitu dengan mengusir semua tamu. Dan mereka memiliki strategi yang sangat brilian guys. Dan strategi terakhir mereka ini benar-benar keren guys. Salah satu suami istri penyewa di plaza itu membawa 2 tawon raksasa. Nah, tawon raksasa ini dilepaskan saat si Nona Chayong sedang memberikan pernyataannya. Dan strategi tawon raksasa ini benar-benar membuat semua tamu itu keluar dari persidangan. Namun, si Nona Choi dan kelompoknya sedikit tidak percaya dengan kejadian-kejadian yang membuat rusuh di persidangan ini. Dan dia langsung beranggapan bahwa si Vincenzo lah dan Nona Chayong dibalik semua ini guys. Terus si tawon raksasa ini langsung menyerang si hakim karena sebelumnya dia sudah terkena madu dari salah satu penyewa yang pura-pura buta tadi guys. Terus setelah kejadian ini kembali lagi si hakim. Muka dan bibirnya itu bengkak banget guys gara-gara serangan tawon tadi. Dan karena keadaan si hakim seperti ini, si hakim memutuskan untuk menghentikan persidangan ini dan akan dilanjut minggu depan. Dan strategi mereka ini benar-benar berhasil guys. Dan tentunya dengan bantuan penyewa plaza itu. Nah, terus setelah si Nona Chayong keluar dari ruangan persidangan, si Nona Choi langsung menghampirinya. Si Nona Choi langsung mengatakan kepadanya kalau dia itu terlalu kanak-kanak untuk mengulur waktu. Dan si Nona Chayong juga membalas serangan kata-kata si Nona Choi ini. Terus saat kelompok Choi di perjalanan mau pulang, si Pak An ini terlihat sangat kesal. Dan si Nona Choi juga saking kesalnya, dia berteriak ke salah satu truk yang ada di samping mobil mereka. Hahaha, kasihan banget Nona Choi ya. Kemudian si Vincenzo setelah pulang dari persidangan itu, dia pergi menjenguk salah satu narapidana yang pernah dibela oleh Pak Hong, yaitu adalah ibunya sendiri. Namun di saat kunjungannya ini dia tidak mengatakan bahwa dia itu adalah anaknya. Dia malah terlihat kesal dengan pernyataan ibunya yang mengaku bahwa ibunya itu tidak memiliki siapa-siapa, bahkan anak pun dia tidak punya. Sepulang dia menjenguk ibunya itu, dia flashback dan mengingat masa kecilnya saat ditinggalkan oleh ibunya. Dan ternyata nama si Vincenzo waktu kecil itu adalah Jo Hyung. Terus dia ketemu dengan biksu dan minta pencerahan kepada biksu ini. Kasihan banget ya Babang Vincenzo di sini guys. Terus balik lagi ke Nona Choi dan Pak Han. Nah di episode kemarin si Nona Choi itu memberikan sebuah bunga saat mengunjungi Vincenzo dan Nona Chayong. Ternyata si Nona Chayong dan Vincenzo menyadari bahwa di bunga itu terdapat alat penyadap pembicaraan guys. Dan mereka langsung memberikan bunga itu kepada si salah satu penyewa yang ada di gedung itu. Terus si Nona Choi ini terlihat sangat kesal karena rencananya itu pun tidak berhasil untuk menyadap pembicaraan si Nona Chayong dan si Vincenzo guys. Terus si Nona Chayong ini menanyakan lagi tentang pemindahan penyewa-penyewa yang ada di gedung plaza ini. Dan lagi-lagi jawaban si Vincenzo ini membuat si Nona Chayong ini terlihat sepertinya sedih karena si Vincenzo akan pergi setelah pemindahan penyewa-penyewa itu guys. Dan si Nona Chayong mengajak si Vincenzo untuk minum dengannya guys.
Terus saat mereka minum bersama nih guys, si Nona Chayong menanyakan apa alasan si Vincenzo untuk mendapatkan kembali gedung plaza ini. Terus si Vincenzo mengatakan alasan yang sebenarnya. Tapi tampaknya si Nona Chayong ini menganggap dia itu sedang berbohong guys. Dan si Vincenzo terlihat sangat kesal karena dia merasa dia tidak bohong sama sekali. Nah terus si Pak An ini mendapatkan telepon dari atasannya. Atasannya mengatakan bahwa ada 2 perusahaan yang ingin menyelidiki tentang latar belakangnya si Vincenzo, yaitu Grup Bubble dan firma hukumnya Wusang. Nah karena si Pak An sudah mendapatkan tugas dari atasannya, dia langsung beraksi guys. Nah saat itu juga si Vincenzo mendapatkan alat pendeteksi untuk mendeteksi sistem di pintu masuk tersimpannya 15 ton emas ini guys. Saat si Vincenzo mendeteksi sistemnya, jadi dia itu karena kepanasan membuka jasnya. Terus dia sedikit membungkuk seperti seseorang yang sedang sujud. Terus saat si Pak An melihat posisi si Vincenzo yang seperti ini, dia malah bingung kenapa mafia Itali bisa bersujud penuh hormat seperti itu. Dan yang dilihat Pak An ini membuat dia bingung untuk memberikan laporan kepada atasannya guys. Jangan buru-buru ya Pak An. Lanjut lagi ke penyewa-penyewa gedung plaza ini guys. Jadi saat mereka makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka di persidangan tadi, ada salah satu pengunjung yang datang tiba-tiba. Dan Mimin rasa ini adalah karakter baru di film ini guys. Dan kita akan lihat siapakah laki-laki ini nanti guys. Nah terus lanjut lagi ke si Jang Jun. Saking penasarannya dia melihat lagi latar belakangnya si Vincenzo ini. Begitu juga dengan Nona Choi dan Pak Han. Nah di samping itu si Nona Chayong dan si Vincenzo memberikan arahan kepada keluarga korban untuk menjadi saksi di persidangan selanjutnya. Terus guys, si Jang Jun ini memberikan presentasi bahwa si Pak Jang ini adalah anak kedua dari Direktur Jang Han. Dan anak pertamanya itu adalah dia. Di sini Pak Han dan Nona Choi itu sangat kaget guys. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah pemilik sesungguhnya dari grup Bubble ini. Dan sepertinya guys, si Jang Jun ini akan mengabulkan permintaan si Nona Choi sebelumnya. Dia juga mengomentari cara kerjanya si Nona Choi. Dan dia merasa kecewa juga. Dan si Nona Choi karena dia merasa malu kinerjanya kurang bagus, dia langsung menelpon seseorang dan memiliki rencana baru. Dia ingin melenyapkan saksi-saksinya si Nona Chayong dan si Vincenzo ini guys. Mulai dari bendahara komite korban kecelakaannya dan temannya si biksu yang sedang berada di rumah sakit itu guys. Keesokan harinya saat si Nona Chayong mendengarkan berita, dia langsung menghampiri keluarga korban ini. Dan ternyata bendahara komunitenya ini memang benar-benar mengakui bahwa dia itu menggelapkan uang donasinya. Padahal ini adalah suruhannya si Nona Choi guys. Terus si Vincenzo dan Nona Chayong juga mendapatkan telepon dari asistennya Pak Hong kalau temannya si biksu itu terdeteksi sabu-sabu di dalam tubuhnya, jadi dia tidak bisa bersaksi. Padahal sabu-sabu ini disuntikan oleh dokter suruhannya si Nona Choi ini. Nah terus datang lagi si Jang Jun menghampiri mereka berdua di kantor polisi. Dia mengajak si Nona Chayong ini untuk kembali ke Wusang. Namun si Nona Chayong ini tidak mau guys. Dan si Jang Jun ini juga memberikan peringatan kepada si Vincenzo. Dan tampaknya si Vincenzo juga membalas peringatan itu kepada si Jang Jun. Nah ini dia persidangan selanjutnya. Karena di persidangan ini mereka tidak memiliki saksi, si Nona Choi ini terlihat sangat senang guys. Karena rencana dia sebelumnya berhasil melenyapkan semua saksinya si Nona Chayong. Dan si Nona Choi ini membawa dokter suruhan mereka untuk bersaksi di persidangan ini guys. Terus saat gilirannya si Nona Chayong guys, ternyata dia memiliki saksi spontan. Dan ternyata teman-teman, saksi spontannya itu adalah Vincenzo. Benar-benar di luar dugaan guys. Dan apa sebenarnya strategi dan rencana mereka di persidangan ini kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys. Bye bye.